Teks prosedur. Pernahkah kalian melihat langkah-langkah pembuatan sesuatu di balik suatu kemasan? Misalnya saja seperti pembuatan mie instan, minuman kemasan, dan lain-lain. Langkah-langkah tersebut merupakan salah satu bagian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur berbeda dengan tips. Tips merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu agar orang berhasil melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, tujuan atau pendahuluan atau pengantar. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Keempat adalah langkah-langkah atau tahapan. Kelima adalah penegasan ulang atau penutup. Kadang dicantumkan, kadang tidak. Ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah mengutip atau kalimat perintah, yakni kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-cirinya ialah intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah maupun kan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya ialah sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, sebaiknya. Contoh kalimatnya, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Ciri yang ketiga ialah penggunaan kata keterangan atau adverbia. Terbagi atas A. Keterangan cara yang ditandai dengan kata dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat, talikan raffia dengan cara menjulang, minum cairan tanpa diaduk, bunyikan secara serentak semua gendang. Ciri berikutnya ada keterangan alat, ditandai dengan kata dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Berikutnya ialah keterangan tujuan, ditandai dengan kata untuk, supaya, dan agar. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. D. Keterangan derajat atau kuantitas. Biasanya menjelaskan tentang suatu ukuran atau takaran. Contoh kalimatnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Setidaknya, tanaman dipupuk sebulan sekali. Ulangi gerakan selama 3 kali. Ciri kebahasaan yang keempat ialah konjungsi atau kata hubung. Terbagi atas 2, yakni konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Persyaratan ditandai dengan kata jika, andai, apabila, seandainya, kalau, dan asalkan. Temporal ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Jenis-jenis teks prosedur terbagi atas 3, yakni teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Prosedur sederhana isinya singkat, hanya terdiri 2-4 tahapan. Tahapan yang harus dilakukan secara berurutan, contohnya cara menyalakan laptop. Teks prosedur protokol isinya fleksibel, tahapan bisa dilakukan tanpa harus berurutan, contoh cara membuat mie instan. Teks prosedur kompleks isinya berbelit-belit, tahapan, material, dan waktu yang dibutuhkan lebih banyak, contoh cara memasak rendang. Itu tadi penjelasan tentang teks prosedur. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar, terima kasih.